Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8 subtema 3 pembelajaran kelima dan keenam. Ini pembelajaran terakhir di tema 8. Minggu depan kita pindah ke tema 9. Nah, tetap semangat belajarnya walaupun sedang dalam keadaan puasa. Nah, kita sekarang akan membahas tentang penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang dapat digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Penghematan penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga kita menggunakan air PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulan juga semakin besar. Nah, mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Nah, kita sebagai makhluk hidup tidak akan terlepas dari air, karena air merupakan bagian terpenting di kehidupan ini. Nah, untuk agar persediaan air itu tetap ada dan tetap terjaga, maka kita harus menghemat. Yang pertama, kita tidak boleh menghambur-hamburkan air. Ketika sudah tidak digunakan, kerannya ditutup kembali. Apabila kita menggunakan pompa air listrik, nah kita tidak boleh sering-sering menyalakan pompa air listrik tersebut. Nah, apabila kita sering-sering dan membuang-buang, maka tagihan listriknya akan semakin besar. Sama juga untuk yang menggunakan PDAM, air PDAM. Nah, semakin sering kita menyalakan keran tersebut, maka semakin banyak air tagihan yang akan dibayar. Nah, jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan air, tidak boleh memboros-boroskan air, lalu kita tidak boleh membuang-buangnya dengan sia-sia. Nah, ini tidak dikerjakan karena ini berdiskusi dengan teman, karena kita belajar di rumah, jadi ini tidak dikerjakan, kita skip. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, yang pertama itu ada persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan digunakan, teknik basah atau teknik kering. Nah, setelah itu persiapan alat dan bahan. Lalu yang kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar ataupun pengalaman diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Nah, ini contoh sketsanya. Nah, yang keempat ada penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambar dengan rapi. Kemudian kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarna yang dengan teknik kering digunakan pensil, krayon, atau oil pastel. Nah, ini hasil dari pembuatan atau hasil dari sketsa yang tadi telah dibuat setelah diwarnai. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Nah, tentang tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengenceran, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah warna yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas
tugas. Perhatikan gambar yang sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, ini gambar sebelum diwarnai dan ini gambar setelah diwarnai. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar pertama merupakan gambar sketsa yang disempurnakan. Gambar berikutnya merupakan gambar yang telah diwarnai. Yang ini yang telah diwarnai. Yang ini adalah gambar sketsa. Nah, kita baca tentang unik keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Nah, Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Banyuwangi Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berserta berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat. Pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Nah, ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Barmuda, peristiwa Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Blambangan. Tema ini sebagai pelambangan keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Festival Kuwung membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi saulak suku Madura. Tradisi saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, pawai penampilan etnis Jawa Matraman membawakan fragmen judul Cungkup Tapanrejo yang menghiaskan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu, juga ada penampilan suku Using yang menampilkan sarine kembang bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat mayoritas desa dalam melestarikan budaya dan adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Nah, etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan devil perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kedari, Sleman, Probolinggo hingga Sumbawa Barat. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini dikerjakan sendiri. Festival apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman di dalam Festival Kuwung 2016. Nah, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Nah, sikap yang dapat kita tiru. Nah, kalian tuliskan di sini jawabannya. Lalu, identifikasi keragaman seni dalam budaya yang terdapat pada bacaan uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Nah, ini ada contohnya. Using. Suku Using kesenian yang ditampilkan yaitu cerita sarine kembang bakung. Nah, Madura pakaian khas daerah. Nah, ada Pulau Jawa tadi di dalam cerita, ada Bali, ada suku Bali, ada suku Tionghoa dan suku Arab. Nah, kalian tuliskan berdasarkan teks tersebut. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti boleh tanyakan langsung pada ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.